sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Duduk istirahat. Gerak. Ya, terima kasih Ibu. Untuk selanjutnya silakan Bu Siti Rahma untuk menyampaikan materi. Ya baik, Yang terima lain, kasih. mohon Bapak Ibu yang lain di mute ya. Terima kasih Pak Putu, terima kasih Bu Endang yang sudah mengantarkan teman-temannya. Pelajaran lo kesenem, maksudku tukeran. Itemnya ada. Ya, yang lain di mute dulu ya. Pak Sukri di mute dulu ininya Pak Sukri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Pak Made, Om Swastiastu. Ya dong kiranya Pak. Ya. Sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Ini tinggal berapa hari saja ya Bapak Ibu ya. Untuk itu Bapak Ibu diminta untuk konsentrasinya ya mengikuti kegiatan ini. Karena tinggal beberapa hari saja dan kita akan menyelesaikan kegiatan ini. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu kemarin sudah mendapatkan materi-materi yang praktis ya, yang praktis-praktis ya. Mudah-mudahan itu bisa menjadi bekal Bapak Ibu di dalam di dalam mengelola perpustakaan nantinya. Dan pagi hari ini kita sampai ke materi perencanaan program perpustakaan ya. Nah, sebelum Bapak Ibu membuat program perpustakaan, mungkin hal-hal yang kami sampaikan nanti bisa menjadi bekal atau menjadi panduan untuk membuat program ya, mudah-mudahan ya. Jadi izinkan saya share screen ya. Ya, sudah nampak ya Bapak Ibu ya? Siap, sudah Ibu. Ya. Jadi ketika nanti Bapak Ibu selesai melakukan atau mengikuti diklat ini ya diharapkan Bapak Ibu sudah bisa menyusun program ya apa yang nantinya Bapak Ibu akan lakukan. Nah, kemarin Bapak Ibu sudah mendapatkan materi pengklasifikasian ya, sudah semua itu? Sudah selesai pengklasifikasiannya? Belum, Bu. Belum ya? Belum, Bu. Baru teori itu, Bu. Oh, baru teori. Nanti lagi satu session, Bu. Nanti satu session prakteknya ya. Nah, bisa juga itu nanti Bapak Ibu gunakan untuk menyusun program. Nah, kalau misalkan buku-buku yang ada di perpustakaan itu belum diklasifikasikan, gitu kan, belum dikelompok-kelompokkan, nah itu bisa nanti jadi program prioritas Bapak Ibu. Termasuk juga kalau misalkan bahan-bahan pustakanya banyak dan ada yang sudah mulai rusak dan sebagainya itu kan bisa juga merupakan program pelestarian kan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, baik nanti Bapak Ibu bisa memilih salah satu mana program yang mau diprioritaskan.
Jadi di dalam perencanaan program perpustakaan ini Bapak Ibu ya sudah sering mendengar ada fungsi-fungsi manajemen itu ya. Fungsi manajemen itu ada perencanaan, ada pengorganisasian, kemudian executing itu apa? Executing itu pelaksanaan ya. Kemudian ada controlling atau pengawasan ya. Itu fungsi manajemen. POAT biasanya disingkat dengan POAT. Planning, organizing, executing, dan controlling. Ya. Nah, ada lagi kemudian ditambahkan oleh para ahli agar lebih sempurna manajemen perpustakaan itu ada yang menambahkan evaluasi, ada yang menambahkan apa lagi di belakang ya. Jadi dalam menyusun perencanaan, kita itu sama dengan bagaimana kita merencanakan suatu organisasi itu, maka biasanya dalam perencanaan itu kita berpatokan dengan 5W1H. Ya Bapak Ibu ya, masih ingat? Masih ingat 5W1H? Ya, itu ada what. Apa yang mau kita lakukan? W yang pertama itu adalah what, apa yang mau kita lakukan. Tutup lagi ya. Kemudian why, ya kan why ya. Why itu bagaimana? Bagaimana kita melakukan. Kemudian ada when. When. Ya. Kapan kita pelaksanaannya? Ada who ya, Bapak Ibu ya. Who. Tulisannya kan WHO ya. Who. Nah. Siapa yang bertanggung jawab? Kan? Kalau anggaran apa? Apa pertanyaannya itu anggaran? Ya bisa dengan with whom gitu ya. Dengan apa gitu ya? Dengan apa kita melakukannya? Bisa dengan money. Berapa ya anggaran dilakukan? Kemudian apa lagi? How bagaimana ya? How bagaimana? How bagaimana? Where? Di mana gitu kan? Where di mana? Kemudian how bagaimana kita melaksanakan? Bagaimana? Ya. Nah, itu biasanya kita berpatokan pada pertanyaan-pertanyaan itu di dalam kita menyusun sebuah perencanaan apapun perencanaan yang kita lakukan itu ataupun program yang kita lakukan itu seperti itu ya Bapak. Jadi masih ada suara-suara lain. Pak Zainal mic-nya. Siap. Sudah? Jadi langkah awal perencanaan Bapak Ibu ya. Langkah awal perencanaan. Jadi perpustakaan itu juga harus punya visi Bapak Ibu. Apa visi itu Bapak Ibu? Visi itu apa ya? Tujuan. Visi itu tujuan. Cita-cita. Cita-cita. Ya. Ya, bisa cita-cita atau mimpi kita. Kan kita sebelum jadi kenyataan kan kita mimpi dulu kan gitu Bapak Ibu ya. Jadi cita-cita atau mimpi kita ke depan di 5 tahun ke depan. Nah, itu ya. Atau pandangan kita ke depan. Nah, itu visi ya. Saya tuh bercita-cita nanti perpustakaan kita tuh seperti ini. Nah, itu namanya visi ya.
Jadi Bapak Ibu semua punya misi di dalam hidup ini, harus punya misi ya. Misalkan bagi yang baru menikah, oh nanti ketika anak saya 5 tahun, saya sudah harus punya tabungan ya. Saya harus sudah mulai menabung sehingga ketika anak saya sudah mau masuk SMP, saya sudah punya tabungan. Nah, itu juga bisa menjadi visi ya, mimpi Bapak Ibu ya, atau cita-cita kita itu ya. Kemudian jadi visi itu merupakan suatu pikiran atau gagasan yang melampaui keadaan sekarang. Ya. Jadi kalau besok saya ingin ini, itu bukan visi namanya, itu baru ingin gitu ya, keinginan. Tapi yang melampaui keadaan sekarang. Ya. Keadaan yang diinginkan itu belum pernah terwujud selama ini. Nah, artinya memang mimpi besar gitu Bapak Ibu ya. Belum ada sekarang, oh nanti saya akan begini, berarti sekarang ini belum pernah ada gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian ya mimpi ke depan, cita-cita kita ke depan itu tentu lebih besar dari suatu keinginan gitu Bapak Ibu ya. Melampaui keadaan yang sekarang. Kalau misalkan perpustakaannya sekarang ini masih belum tertata dengan baik, saya ingin nanti perpustakaan kita itu wah seperti perpustakaan yang di mana gitu ya. Ya kalau saya ingin menata buku, nah itu bukan ya, bukan visi namanya itu. Nah, itu kegiatan yang mau dilakukan, gitu kan? Jadi penetapan visi penting dalam pengembangan perpustakaan sebab visi memiliki untuk memperjelas arah yang akan dituju oleh perpustakaan sekolah. Jadi kita ini nanti ke depannya itu mau menjadikan apa perpustakaan kita itu, maka kita harus punya visi Bapak Ibu ya. Kemudian visi suatu hal yang ideal yang akan dicapai oleh perpustakaan sekolah. Ya, artinya mimpi kita itu mimpi yang betul-betul mimpi besar gitu ya. Ada perubahan besar di dalam perpustakaan kita itu. Itu namanya visi. Jadi sebelum Bapak Ibu merencanakan program, maka Bapak Ibu harus punya visi dahulu. Ya, ke depannya ini mau bagaimana ya. Kemudian mana tadi saya kemudian misi ya. Maka di organisasi itu ada visi, ada misi ya. Kementerian Agama itu punya visi, dia punya visi mewujudkan masyarakat yang beriman, bertakwa gitu kan. Meningkatkan, lalu visinya apa? Ya meningkatkan kualitas keagamaan, kualitasan hidup beragama. Nah, itu ya misi. Kalau misi adalah bidang atau jenis kegiatan yang akan dilakukan secara operasional untuk jangka waktu panjang oleh suatu organisasi dalam merealisasikan tujuan strategisnya. Jadi untuk mencapai visi itu ya, untuk mencapai mimpi kita ke depan itu, maka kita harus punya misi. Apa misi kita, kegiatan kita yang akan kita lakukan gitu ya secara operasional. Jadi meskipun perpustakaan kita itu masih kecil, tapi kita bisalah meniru organisasi-organisasi yang besar yang sudah maju, yang di mana organisasi ini sudah punya visi misi. Nah, seperti sekolah Bapak Ibu ya. Sekolah atau madrasah kita pasti punya visi dan misi. Ya, Bapak Ibu ya, punya visi dan misi. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sebagai pengelola perpustakaan juga harus punya visi misi, ya. Jadi misi itu memiliki karakteristik merupakan
penjabaran dari visi dalam bentuk kegiatan yang telah dirumuskan. Nah, itu perpustakaan. Sebagaimana visi sekolah. Ada yang ingat visi sekolahnya apa? Kalau Pak Sukri di MTS, Pak Sukri? Saya di MI, Bu. Di MI. Ada visinya di sana, Pak Sukri? Kenapa? Ada visi sekolahnya ada? Ada. Apa? Masih ingat Pak Sukri, coba? Ini bentar kita kepala sekolah baru saya pindah ke sini, Bu. Oh, gitu. Ya. Sebetulnya sudah ada itu di depan Bapak Ibu. Iya, Baru betul. masuk itu sudah ada visi, cuma kok kita lewati saja gitu ya. Sebetulnya sudah masing-masing ya. Ada. Ya, ada. Nah, kalau Pak Jenal masih ingat Pak Jenal visi sekolahnya Pak Jenal? Ya, Bu. Visi sekolahnya apa itu? Visi sekolah itu meraih prestasi, membentuk karakter, berbingkai kearifan lokal, menuju madrasah yang cemerlang. Itu visi kami di MTS Negeri 1 Alor, Ibu. Iya, itu visinya. Jadi pandangan kita ke depan tuh nanti sekolah ini akan menjadi yang berprestasi, yang berkarakter kan gitu ya. Kemudian apalagi itu itu harus kita tahu itu visi sekolah kita ini. Nah, untuk mencapai itu bagaimana caranya? Nah, itu dilakukan melalui misi kita, tugas kita apa ya? Memberikan pendidikan misalkan ya dengan baik. Memberikan pendidikan karakter kan tentu ya. Nah, jadi misi ini merupakan penjabaran visi dalam bentuk kegiatan yang telah dirumuskan. Kemudian berperan sebagai pemandu tindakan di masa depan. Oh, misi kita ini apa? Jangan sampai kita itu bersikap bertentangan dengan misi yang kita sudah punya, ya. Bisa juga kegiatan utama yang merupakan jati diri dari satu organisasi atau lembaga yang membedakannya dari yang lain. Nah, jadi kalau misalnya sekolah itu punya visi, dia punya visi yang hampir sama, misalkan berprestasi, berkarakter, kemudian bermartabat dan sebagainya, maka misinya ini bisa beda, tidak harus sama dengan sekolah yang lain. Bagaimana kita akan lebih mempercepat pencapaian visi kita ini? Nah, gitu ya, Bapak Ibu ya. Kemudian bentuk pernyataan umum yang bersifat lestari yang disusun oleh manajer puncak. Nah, jadi kalau manajer puncak Bapak Ibu adalah siapa? Manajer puncaknya? Kepala sekolah. Betul, kepala sekolah ya. Jadi sudah dituliskan itu, biasanya visi misi ini kita buat itu selama 5 tahun Bapak Ibu. Ya, untuk mencapai visi kita itu, maka kegiatan ini selama 5 tahun baru kita lakukan, baru bisa tercapai visi yang sudah disebutkan oleh sekolah ya. Kalau masih belum tercapai, maka kita ulangi lagi visi itu pada 5 tahun ke depannya. Itu Bapak Ibu ya. Jadi lebih bersifat lestari. Kemudian merupakan skala prioritas yang dianut oleh para pengambil keputusan strategis. Ya, siapa yang pengambil keputusan strategis itu kalau di sekolah? Misalkan kepala sekolah, komite sekolah, kan gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada wakil-wakil kepala, ada wakil kurikulum, wakil kesiswaan, wakil apa itu. Nah, itu termasuk orang yang mengambil keputusan strategis ya. Termasuk misalkan kepala perpustakaannya juga. Nah, itu ya. Berikutnya, misi tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi merupakan mata rantai. Jadi kalau
Kalau misalkan misi pertama itu sudah selesai, maka dia akan mengikuti selanjutnya akan melakukan misi yang berikutnya. Sudah selesai, maka dia akan mengikuti misi berikutnya. Selanjutnya, suaranya bergema ya. Ya, jadi itu misi itu tidak berdiri sendiri. Artinya apa namanya? Dia akan selalu mengikuti ke berikutnya itu kalau sudah ini misi ini sudah dijalankan ini maka harus yang ini jalankan. Nah, untuk mencapai visi itu maka kesemuanya misi itu harus berjalan bersama-sama ya. Merupakan mata rantai dia. Yang tidak terputus maksudnya. Tidak berdiri sendiri. Coba ininya saja yang Kementerian Agama misalnya kerukunan beragamanya saja yang dijalankan. Misalkan kerukunan beragama, pendidikan, ya bagian pendidikan ini tidak akan berjalan kalau tidak ada kerukunan, nah gitu ya. Tapi kalau kerukunan saja tidak ada pendidikan, nah, maka visi kita juga akan tidak tercapai. Oleh karena itu merupakan mata rantai. Lalu yang berikutnya adalah tujuan dan sasaran. Tadi ada visi, ada misi ya Bapak Ibu ya. Kemudian tujuan sasaran itu merupakan hasil akhir segala aktivitas sesuatu yang akan dicapai. Visi, misi, tujuan ya. Visi itu mimpi kita ke depan, cita-cita ke depan ya. Kemudian diikuti oleh misi. Untuk mencapai visi itu kita harus menjalankan misi-misi yang sudah dirumuskan ya. Lalu visi dan misi ini dirumuskan adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran ya. Jadi tujuan dan sasaran merupakan hasil akhir segala aktivitas suatu yang akan dicapai. Kemudian Etzioni mengatakan bahwa tujuan suatu organisasi merupakan suatu pernyataan tentang keadaan yang diinginkan. Ya. Jadi kalau sekarang ini mungkin keadaannya belum memenuhi keinginan kita, maka tujuannya adalah mencapai keadaan yang kita inginkan dan akan dicapai dengan merealisir beberapa kegiatan. Maka tujuan dapat berfungsi sebagai sumber motivasi. Jadi apa sih tujuannya kita melakukan misi ini misalkan ya? Apa sih tujuannya? Ya untuk misalkan misi kita adalah mengembangkan peran perpustakaan sebagai pengukir pengelola misalkan ya. Itu apa sih? Ya tujuannya tentu ingin agar perpustakaan kita ini representatif dan juga dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, ini sebagai sumber motivasi ya. Kemudian sebagai pedoman aktivitas. Tujuannya ini apa? Nah, maka nanti pedomannya kita melakukan kegiatan ini agar tercapai tujuan. Kemudian sebagai dasar pengakuan. Karena kita sudah mempunyai tujuan yang jelas ya. Tujuan yang jelas maka kalau kita misalkan berhadapan dengan pimpinan ya kita menghadap misalkan ingin mendapatkan dukungan, maka dengan adanya tujuannya, apa sih tujuannya? Nah, jadi ada dasar pengakuan. Kemudian dasar rancangan organisasi. Kalau sudah ada tujuan, nah, maka kita akan merancang sebuah kegiatan. Itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu coba membuat visi dan misi perpustakaan. Ini salah satu contoh ya. Jadi perpustakaan visinya ya. Perpustakaan merupakan jantung informasi dan sebagai pusat kegiatan pembelajaran. Nah, misalkan itu visi ya. Lalu misinya apa?
mengembangkan peran perpustakaan sebagai pengumpul, pengelola, penyaji, dan layanan informasi. Nah, itu contoh misi ya. Yang kedua, mengefektifkan fungsi sumber daya perpustakaan, baik tenaga, koleksi, sarana dan prasarana untuk mengoptimalkan peran perpustakaan sebagai pusat informasi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas siswa agar semakin memiliki kompetensi perpustakaan, menjadi lingkungan yang mampu menjadi motivasi pengguna untuk belajar. Itu misinya ya. Kemudian contoh yang lain. Visi mewujudkan perpustakaan sebagai wahana informasi dan menambahkan minat baca siswa-siswi maupun warga sekolah. Nah, misalkan itu visinya. Lalu misinya apa? Perpustakaan sebagai jantung pendidikan. Nah. Kemudian menumbuhkan minat baca siswa-siswi sebagai yang ketiga sebagai pusat baca. Kemudian perpustakaan sebagai tempat belajar yang nyaman dan menyenangkan. Misalkan misinya seperti itu. Nah, lalu kita nanti akan memilih misi yang mana gitu ya. Milih misi ini lalu kegiatannya apa gitu kan. Setelah kita tahu visi misinya, maka kita bisa menyusun program Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu silakan cari di sumber-sumber yang lain bagaimana sih membuat visi dan misi yang baik yang kira-kira bisa kita capai di dalam 5 tahun ke depan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi rencana pengembang program perpustakaan ini bisa jangka panjang dan bisa jangka pendek. Bapak Ibu ya. Yang jangka panjang tuh kira-kira berapa tahun, yang jangka pendek tuh kira-kira setahunan gitu ya Bapak Ibu ya. 1 tahun tuh kita mau melakukan apa. Yang jangka panjang tuh bisa 5 tahun sampai 10 tahun sampai 15 tahun gitu ya. Bapak Ibu jadi rencana pengembangan program perpustakaan ini Bapak Ibu bisa membuatnya dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, kira-kira yang jangka pendek itu apa ya? Misalkan ya, mengoptimalkan kunjungan siswa, guru dan karyawan ke perpustakaan. Nah, ini bisa kita programkan selama 1 tahun, Bapak Ibu ya. Bagaimana dalam 1 tahun itu siswa, guru dan karyawan itu rajin ke perpustakaan. Nah, itu bisa kita programkan dalam 1 tahun. Apa yang mau kita lakukan untuk mengoptimalkan kunjungan siswa, guru dan karyawan? Kecilipit. Kemudian melakukan stok opnam. Nah, Bapak Ibu yang sudah punya banyak koleksi perpustakaan, ya mungkin adanya pergantian pengelola, pergantian yang mengurusi atau ingin tahu kembali berapa sih jumlah yang betul, jumlah yang sebenarnya di perpustakaan kita itu, maka kita perlu melakukan stok opnam. Nah, artinya diperiksa kembali ya, diperiksa kembali buku-buku kita itu masih berapa sih yang ada, kemudian yang tidak ada kemana, kemudian pengadaan berapa, yang hibah berapa, yang apalagi itu pertukaran berapa, nah itu perlu dilakukan. Kemudian program jangka pendek bisa juga Bapak Ibu melakukan pengadaan bahan pustaka dan multimedia sesuai standar dan kebutuhan pemustaka. Ya, misalkan multimedia ini digunakan untuk apa ya Bapak Ibu ya?
Ya, misalkan untuk membuat program opak dan sebagainya, menggunakan layanan informasi yang berbasis IT mungkin gitu ya. Kemudian mengembangkan minat baca siswa dan lingkungan madrasah. Ya mungkin ini yang bisa Bapak lakukan Bapak Ibu lakukan dalam jangka pendek ya, mengembangkan minat baca siswa dan lingkungan sekolah. Ini beberapa contoh program jangka pendek. Kemudian yang jangka panjang merealisasikan kualitas dan kuantitas buku ya. Artinya meningkatkan kualitas artinya buku-buku yang memang banyak diminati oleh pengguna gitu ya. Kemudian minimal punya buku 2000 judul kalau bisa. Wah, 2000 judul. Nah, itu bisa jangka panjang Bapak Ibu. Bisa tahun pertama berapa, tahun kedua berapa. Bisa Bapak Ibu 10 tahun enggak apa-apa itu program jangka panjang punya 2000 judul ya. Lalu Bapak Ibu juga ingin mengembangkan menerapkan e-library learning atau apa namanya perpustakaan yang berbasis elektronik. Bisa jadi Bapak Ibu, jadi buku-buku itu Bapak Ibu scan gitu ya, jadikan PDF semuanya. Nah, jadi elektronik, jadi orang-orang bisa meminjam buku itu bukan berupa buku yang dicetak, melainkan apa namanya menggunakan elektronik ya. Kemudian menerapkan sistem otomasi perpustakaan. Jadi menerapkan sistem otomasi perpustakaan itu ada misalkan sistem informasi manajemen yang bisa diunduh secara gratis bisa Bapak Ibu ya. Misalkan mengentry buku, memasukkan apa namanya klasifikasinya itu sudah lewat apa namanya otomasi lewat sistem informasi manajemen perpustakaan Simpus yang ada itu misalkan sekarang itu ada Senayan gitu ya Bapak Ibu ya. Ada apa lagi itu. Banyak sebetulnya yang sudah diketemukan orang-orang itu. Kemudian mengembangkan kerjasama antar perpustakaan. Nah ini juga merupakan program jangka panjang. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal kira-kira mau Habis kuota begini. Mana Pak? Pak Ketua enggak dia
Diri dia ngomong ke ketua itu. Siapa ini? Ya, baik Bapak Ibu, mohon maaf ada gangguan. Nah, jadi ya ini contoh-contoh program jangka pendek dan program jangka panjang. Lalu bisa juga Bapak Ibu ya, komponen yang harus dikembangkan itu SDM pustakawan dan tenaga administrasi ya. Ya, misalkan di tempat Bapak Ibu belum ada pustakawan gitu ya. Belum ada tenaga administrasi. Nah, bisa Bapak Ibu mencoba mengembangkan, mengusulkan kepada kepala sekolah agar ada, kalau Bapak Ibu sudah di sana mungkin menambah tenaga gitu ya. Kemudian jenis dan bentuk layanan. Nah, mungkin kalau selama ya layanannya mungkin Bapak Ibu mau meningkatkan bentuk layanan ini dalam bentuk opak gitu ya. Jadi online public access katalog, opak gitu ya. Siapa tahu sudah dimasukkan di entry dengan sistem, itu Bapak Ibu tidak perlu anak-anak tidak perlu mencari-cari, tapi dia lewat komputer sudah bisa tadi, oh di sini tempatnya Pak, saya mau mengambil buku ini, tinggal pelayanannya lebih cepat ya. Lalu cakupan pengguna, ya apakah selama ini kita komunitasnya lokal, regional ataupun nasional. Nah ini kalau SD aja kita masih ya tentu di lingkungan sekolah saja ya, atau kerjasama dengan sekolah-sekolah yang lain, karena memang masih banyak dari kita belum ada perpustakaannya. Kemudian fasilitas pendukung, ya ini yang harus dikembangkan. Kalau misalkan sekarang belum punya perpustakaan atau gedung khusus perpustakaan, ya bagaimana upaya kita untuk mengusahakan agar kita punya gedung perpustakaan, punya ruangan perpustakaan ya. Jangan sampai campur dengan ruang kelas atau ruang guru gitu kan. Ya, kalau bisa, kalau misalkan mendukung, sarananya pendukung, termasuk sarana-sarananya ya. Apakah menggunakan meja kursi atau menggunakan lesehan. Nah, itu yang perlu juga kita kembangkan. Ya, Bapak Ibu ya. Kemudian ya perencanaan perpustakaan ya memang penting ya, karena merupakan dasar pelaksanaan aktivitas. Ya, kita merencanakan sesuatu itu. Jadi ada pepatah atau misalkan kalimat yang mengatakan bahwa kalau kita di perencanaannya sudah tidak baik, maka kita akan mendapatkan, berarti kita sudah merencanakan yang tidak baik, gitu ya. Ada pepatah. Artinya, maka perencanaan ini harus kita buat dengan sebaik-baiknya. Ya, karena perencanaan merupakan alat pengawasan. Nah, jadi dalam kita bekerja itu apa sesuai ini sama rencana, apa sesuai sama rencana. Nah, itu termasuk itu berarti kita sudah merupakan alat pengawasan.
Kemudian perencanaan yang proporsional akan membawa efektivitas dan efisiensi. Artinya apa? Efektivitas itu tujuan yang kita rencanakan di awal itu akan tercapai, jadi efektif ya. Dengan efisiensi artinya menggunakan sumber daya yang terbatas, tetapi tujuan kita tercapai. Nah, itu karena sudah direncanakan, Bapak Ibu ya. Karena kita sudah merencanakannya dengan baik. Seperti Bapak Ibu misalkan punya gaji sekian gitu ya. Nah, itu kita harus sudah punya perencanaan untuk apa saja ini gaji kita yang sekian ini ya. Jadi sekian untuk ini, yang sekian untuk ini. Itu kalau tidak direncanakan bisa kacau ya Bapak Ibu ya, bisa kacau. Meskipun apalagi kemudian kita bisa menekan biaya-biaya yang harusnya kita keluarkan, yang kita rencanakan sekian ternyata lebih sedikit kita keluarkan. Nah, itu berarti perencanaan kita matang ya, perencanaan kita matang dan apa namanya? Tujuan kita tercapai. Lalu apa sih yang bisa mendukung pengembangan ya? Ya, pendukung utama untuk menjamin keberhasilan adalah dana. Ya, ternyata dana ya Bapak Ibu ya. Pendukung utamanya kalau memang tidak ada uang ya, tidak ada uang, tidak ada sarana ya semuanya gimana program kita Pak Made? Made ketawa ya. Iya. Artinya mau melakukan apa saja itu pasti ada uang ya Pak Made ya. Memang uang bukan segalanya. Tetapi ketika tidak ada uang ya kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, oleh karena itu pendukung, tapi meskipun demikian berarti uang tidak segalanya. Kita gunakan program yang sementara ini yang belum, kalau memang belum tersedia uangnya, maka kita menggunakan program yang minimal ya, yang minimal lah menggunakan uang. Ya, misalkan apa? Ya pengolahan buku, kan uangnya tidak ada itu Pak Made ya, menggunakan uang. Nah, misalnya mengklasifikasi, kalau membuat katalog ya mungkin perlu kertas karton dan sebagainya ya. Kemudian kalau sudah ada uang ya itu lebih memudahkan gitu ya. Pendukung berikutnya adalah perencanaan atau planning, di mana dalam sudah dimuat tujuan masing-masing kegiatan, ukuran capaian dan bentuk pelaksanaannya ya. Itu kalau apa namanya? Kalau program yang matang itu setiap kegiatan itu outputnya itu apa sih? Nah, dia outputnya itu apa? Sudah misalkan outputnya buku tertata, itu harus tercapai itu. Ukuran capaiannya apa? Nah, ukuran capaiannya itu bisa dia berbentuk benda dan bisa juga berbentuk jasa. Kemudian pada perencanaan juga disebutkan kapan setiap tujuan harus tercapai. Nah, jadi kita harus punya target waktu, Bapak Ibu ya. Harus punya target waktu. Jangan perencana saja tapi tahu bertahun-tahun tidak pernah tercapai. Yang penting sudah ada perencanaan. Tapi bertahun-tahun tidak ada hasilnya itu Bapak Ibu ya. Jadi ada target ya. Ada output, ada target gitu ya. Kemudian pendukung utama juga adalah sumber daya manusia. Nah, jadi ada dana, ada alat-alatnya. Kalau tidak ada SDM-nya juga tidak jalan, Bapak Ibu ya. Buku sudah banyak. Kemudian dana mau yang digunakan untuk peningkatan sarana banyak. Tapi orangnya tidak mau gerak ini. Sakit saja gitu kan. Atau malas saja kegiatannya.
entar lagi. Nah, itu juga tidak akan jalan program kita, Bapak Ibu. Ya, di SDM juga perlu. Yaitu pengelola perpustakaan yang terdiri dari kepala sekolah. Nah, itu Bapak Ibu, kalau kepala sekolahnya tidak memperhatikan perpustakaan, pasti Bapak Ibu juga tidak akan termotivasi untuk melakukan. Kan itu ya Bapak Ibu ya. Lah ada perpustakaan juga ada apa-apa, misalkan kepala sekolahnya seperti itu. Nah, ini menjadi hambatan juga. Kemudian guru. Nah, guru ini apakah dia di dalam proses pembelajarannya itu memanfaatkan perpustakaan. Nah, misalkan mengajak anak-anak untuk memanfaatkan perpustakaan. Kalau gurunya juga malas, itu aduh bikin repot saja, nanti mengembalikan lagi, nanti ada yang ini berarti juga tidak mendukung perencanaan kita ya Bapak Ibu ya. Kemudian apalagi pustakawan, ini jadi pendukung utama ya, karena pustakawan ini yang mengetahui perencanaan masing-masing sehingga bersedia bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan atau tertundanya pencapaian tujuan. Jadi kalau dia di lembaga yang lebih tinggi ya, pengembangan dari kesepakatan dari setiap komponen pimpinan atau lembaga, pengelola perpustakaan, dan pengguna. Itu pendukungnya, Pak Ibu ya. Komponen harus sepakat tentang apa yang akan dikembangkan, serta konsekuensi yang harus dihadapi akibat pengembangan. Misalnya suasana dan berbeda. Ya, misalkan kalau ada mau pengembangan, ada perubahan tata letak, misalkan pustakaan ya, itu kan pasti ada apa namanya, ada yang berubah, berantakan dulu, kan gitu Bapak Ibu ya. Apalagi yang di bawahnya itu ada alas karpetnya. Nah ini tentu buku-buku mau angkat-angkat diturunkan dulu, berantakan lagi. Ya, tetapi karena kita ingin adanya pengembangan, adanya situasi yang baru. Nah, ini harus kita hadapi risikonya. Ini juga boleh Bapak Ibu gunakan sebagai program ya, yang tidak menggunakan dana itu seperti itu. Ya, misalkan menata kembali buku-buku yang mungkin tata letaknya, ini kelihatan sempit, kalau dibeginikan dia kelihatan lebih luas. Nah, misalkan seperti itu bukan pekerjaan yang mudah juga itu Bapak Ibu ya. Itu memerlukan tenaga, waktu, kemudian proses berpikir ya. Ya, jadi harus ada kesepakatan dengan sesama teman yang ada di perpustakaan. Jangan jalan sendiri-sendiri, Pak Made aja yang kerja sendiri, makin putih rambutnya Pak Made nanti ya. Kalau suruh bekerja sendiri, memikirkan sendiri, jangan-jangan yang putih itu habis juga gitu ya Pak Made ya. Harus dibantu oleh teman-teman yang lain. Nah, itu pendukung pengembangan. Nah, kemarin Bapak Ibu sudah mencoba untuk menganalisis SWOT ya. SWOT, nah ini dia. Jadi parameter keberhasilan dari kegiatan didasarkan kondisi yang ada. Ya. Jadi kondisi kita itu bisa berupa kekuatan, ya. Misalkan kekuatan kita apa? Jumlah dan tingkat pendidikan SDM. Ya, jumlahnya berapa, tingkat itu yang kita miliki itu, SDM-nya, apa ada yang sarjana ilmu perpustakaan, ya. Kemudian apakah punya jaringan, ya. Artinya punya jejaring kerja, networking ya. Dengan siapa saja, misalkan sudah dengan badan perpustakaan daerah sudah bagus, kemudian dengan sekolah-sekolah yang lain sudah bagus, kemudian mungkin dengan perguruan tinggi yang di luar
itu sudah bagus. Nah, itu kan merupakan kekuatan, ya Bapak Ibu ya. Kemudian di lembaga-lembaga LSM misalkan yang punya buku, yang mau menyebarkan bukunya, itu kan kekuatan juga kalau kita bisa membuat jejaring kerja dengan mereka. Kemudian kelemahan, weakness ya. Apa sih kelemahan kita? Ya tentu saja yang paling umum itu adalah keterbatasan dana, Bapak Ibu ya. Itu kelemahan tuh di mana-mana itu. Oh, karena dananya tidak ada. Dananya tidak disiapkan oleh kepala sekolah. Kemudian juga koleksi yang ketinggalan zaman. Nah, ini bisa mengakibatkan apa, peminat atau pengunjung itu untuk datang ke perpustakaan jadi tidak semangat gitu ya, karena buku-bukunya dari 5 tahun itu saja buku-bukunya gitu kan. Kemudian belum memiliki ruang perpustakaan representatif. Ya, misalkan Bapak Ibu disiapkan ruang kelas, lalu ruang kelas itu ada dapur, dibagi lagi ruang kelas itu dapurnya di sana juga, kemudian ruang UKS-nya juga di sana. Nah, ini berarti ruang perpustakaan kita kurang representatif. Ya. Itu jadi kelemahan kita juga untuk mengelola perpustakaan. Jangan-jangan nanti bukunya hilang karena di sana campur-campur orang yang masuk ruangan, gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian kesempatan, ya, opportunity ya, yang terlihat di eksternal lembaga. Misalkan kebijakan pemerintah, undang-undang perpustakaan ya. Itu kesempatan. Jadi kalau di undang-undang perpustakaan itu dibaca dengan baik ya, seharusnya kalau tidak salah undang-undang nomor 41 itu ya tahun 2009 apa ya, coba dicari nanti Bapak Ibu ya, undang-undang perpustakaan itu mengatur tentang apa saja pasal-pasalnya. Kemudian ada tawaran kerjasama, adanya beasiswa misalkan bagi ini pengelola perpustakaan, nah itu kesempatan ya. Kemudian ancaman, ya ancaman dari eksternal yang akan menghambat usaha pengembangan. Misalnya persaingan dengan lembaga sejenis, globalisasi citra masyarakat tentang sekolah atau madrasah selama ini. Itu ancaman. Jadi kalau Bapak Ibu tidak punya apa namanya sesuatu yang memiliki nilai jual, misalkan punya perpustakaan yang sudah bagus, nah ini kan termasuk nilai jual juga Bapak Ibu ya. Ketika ada promosi sekolah, misalkan dicantumkan punya perpustakaan lengkap, wah itu jadi nilai jual juga sekolah kita Bapak Ibu. Nah, itu analisis SWOT. Jadi Bapak Ibu menceritakan keadaan sekarang, berdasarkan keadaan sekarang ini sudah tahu kekuatan, sudah tahu kelemahan, kemudian ada kesempatan, ada ancaman. Nah, ini maka Bapak Ibu perlu menyusun program perencanaan program perpustakaan. Nah, sampai di sini Bapak Ibu mungkin ada yang mau diskusi ya. Mau mendiskusikan. Silakan Bapak Ibu bebas saja ya, kita bincang-bincang ya. Izin Ibu Siti. Silakan Pak Made. Ini untuk ancaman kita ini pandangan yang pribadi ya, untuk ancaman yang paling nyata untuk keberadaan perpustakaan adalah berita-berita online itu Ibu-ibu. Artinya siswa SD saja sekarang dikasih tugas umpamanya apa itu materinya, suruh nyari di perpustakaan, nggih Pak. Tahu-tahu yang ngintip mereka mencarinya
di kakek Google dia nyari, Iya, tidak di betul, perpustakaan. Di kakek Google nyarinya itu atau di nenek Google Iya, itu iya. ancaman bagi kita sebagai pustakawan, ancaman paling nyata lah itu. Iya, betul, betul, Pak. Menurut hemat saya, belum lagi yang lain-lain itu apa umpamanya itu anggap itu sekarang kan banyak juga majalah-majalah online itu ada juga, apalagi sekarang dengan belajar daring, mode daring belajar, anak-anak itu mau tidak mau itu anak-anak sudah minimal pegang HP atau minimal HP ayah atau ibunya dipinjam. Nah itu kesempatannya untuk membacanya, membaca apalagi membaca bahan pustaka itu lebih kurang. Nah, di sini menurut saya ancaman yang paling nyata bagi saya, bagi kami mungkin. Sekian Ibu sebagai bahan diskusi kita Bu, hari ini Bu. Ya, betul, betul Pak Made. Bukan bukan saja kita yang di daerah ini merasakan, di sekolah sendiri merasakan, tapi ini sudah dirasakan secara nasional ini Bapak Ibu ya. Bahkan di internasional itu kita itu minat bacanya cuma 0,01 Pak Ibu. Ya. Jadi dibandingkan orang-orang luar negeri itu kemana-mana dia bawa buku kan, kalau kita lihat dia lagi naik pesawat, dia baca buku. Dia lagi duduk-duduk, dia baca buku. Sehingga sumber yang diterima itu akurat. Karena jelas di sana pengarangnya siapa gitu ya. Ada biodata penulisnya siapa. Sementara di Google itu kadang-kadang kita juga sebagai orang dewasa cari jalan pintas juga kan gitu ya Pak Made ya. Kalau sudah terdesak itu kita pasti membuka Google ya. Sementara masih banyak sumber-sumber yang lain yang lebih lengkap, kemudian yang ada tanggung jawabnya. Ini memang ancaman bagi perpustakaan, betul ini Pak Made, ancaman. Lalu bagaimana caranya kita mengatasi? Ya tentu saja kita menginginkan ya kalau memang ini membuat dari buku apa dibaca gitu Pak Made ya. Kemudian halaman berapa? Nah, itu Pak Made. Sumbernya siapa pengarangnya? Siapa pengarangnya? Judulnya apa? Kemudian kalau di Google itu kan pasti tidak lengkap. Kecuali ada jurnal-jurnal yang memang kita dianjurkan untuk melihat misalnya jurnal ilmiah gitu ya. Jurnal ilmiah. Makanya di karya tulis itu ya kalau kita di sekolah belum, kalau anak-anak belum ya, kalau sebagai kita ya sebagai penulis. Makanya semacam kalau kita ngambil di Google artikel-artikel yang itu tidak boleh kita gunakan sebagai rujukan. Kecuali ada jurnal-jurnal yang sudah ditunjuk jurnal ilmiah lewat apa gitu tadi ya. Kalau misalkan hanya sepintas saja kita lihat itu tidak boleh digunakan sebagai rujukan. Nah, itu yang membuat kita harus mencari buku dan membacanya. Pak Made ya. Itu salah satu alat atau sebagai satu solusinya Pak Made. Ini memang di mana-mana ini. Minat baca seluruh Indonesia itu memang kalau yang jelek-jelek gitu tuh kita ranking Pak Made. Ranking. Ranking kita. Korupsi, ranking juga kita Pak Made. Nah, itulah Pak itulah tantangan kita, ancaman kita sebagai pemustaka itu bagaimana membiasakan anak-anak membaca kan gitu ya Pak Made ya. Silakan ada lagi bagus ini. Pak Pribadi. Saya Bu. Silakan dengan Ibu. Bu Fitria, Bu Fitria. Bu Fitria, silakan Bu Fitria. Nah, ini kan sekarang kan lagi apa itu masa pandemi. Bagaimana untuk ini perpustakaannya ini? Saya kan tujuannya untuk biar gemar
membaca. Nah, kan ya kata Ibu tadi, Bu tadi untuk seperti kayak yang di luar negeri itu kan orang-orang pada bawa buku lah. Sekarang anak-anak pada bawa HP ini sekarang. Nah, Ya. bukan buku. Nah, ini kan masa pandemi. Nah, itu bagaimana Nah, caranya gitu. ya. Ini peran orang tua juga, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya juga merasakan sendiri ya. Kalau sudah memilihkan anaknya, misalkan Lebaran gitu ya, Lebaran. Mau pilih pakaian mana sampai 1, 2, 3 gitu, bahkan di baju ya. Tapi coba kalau disuruh beli buku Bapak Ibu. Kalau suruh beli buku, mau enggak Bapak Ibu tuh? Ih mahal, buku mahal. Saya sendiri tuh merasakan Bapak Ibu. Ya, kalau mau belikan anak buku itu masih mikir-mikir. Cari yang murah ya, cari murah. Tapi kalau sudah beli makanan, beli pakaian, nah ini namanya Lebaran itu yang kelihatan. Nah inilah mindset kita yang seperti ini Bapak Ibu yang harus kita rubah ya. Kalau Ya. misalkan musim pandemi ini coba Bapak Ibu sisihkan uangnya untuk membelikan buku gitu ya. Saya kalau anak saya minta buku, ya cuma itu kadang-kadang beli buku 3 itu dia 3 hari sudah habis mau minta lagi. Nah ini anggarannya lumayan juga kan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah itu kebiasaan kita di rumah juga bisa mempengaruhi ini. Orang tua kita sekarang ibunya senang main HP, anaknya dikasih HP juga biar tenang, gitu kan? Ibunya mau masak dikasih HP, tenang sudah anak-anaknya. Mau tidur juga anaknya dikasih HP. Nah ini kan pola kita ini, pola perilaku kita yang juga ikut mempengaruhi ya Bapak Ibu ya. Kalau perpustakaan di sekolah kan memang nyatanya kita tidak boleh mendatangkan atau mengumpulkan anak-anak kan gitu. Nah, jadi di rumah ini saya itu sering mendampingi anak-anak belajar. Aku mau nyari jawaban ini, Mak. Baca dulu bukunya. Nggak ada, dia bilang nggak ada, padahal belum dibaca. Itu kan menandakan bahwa anak kita ini memang malas membacanya ya. Nah, kalau misalkan anak-anak yang di tingkat dasar mungkin bukunya harus ada gambar-gambarnya ya, cobalah dibelikan gitu ya Bapak Ibu ya. Ibu-ibu ini kadang-kadang beli jilbab gonta-ganti. Kalau baju ini jilbabnya ini baju merah, jilbabnya biru, misalkan baju biru, jilbabnya kuning. Nah, misalkan itu lebih senang itu daripada membelikan buku anak-anaknya. Ya enggak Bapak Ibu? Iya. Betul sekali. Iya. Nah, terus itulah mindset kita itu yang harus kita. Oke. Terus bagaimana cara supaya anak itu bisa gemar membaca saat pandemi begini? Bagaimana caranya, Bu? Ya mungkin saya kira dia ada batasnya juga, dia lihat HP itu kan mungkin matanya kurang gini. Kamu baca aja, HP-nya diambil ya. Ini baca dulu, nanti Mama kasih HP. Nah kan gitu ya. Coba baca dulu buku ini. Nah, nanti kalau sudah ada ketemu baru Mama kasih HP. Nanti kalau mengerjakan baru Mama kasih HP. Nah, mungkin strateginya seperti itu Bapak Ibu ya. Ya, mungkin Bapak Ibu juga bisa bagaimana caranya untuk mengurangi kecanduan anak kita terhadap HP dan suka membaca buku gitu ya. Mungkin salah satunya itu. Karena saya merasakan sendiri kadang-kadang kita mengeluarkan uang untuk beli buku itu sayang, tapi kok beli yang lain-lain murah gitu ya. Bisa Mbak Fitria? Ya. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Ya, nanti Jasmine, Bu, ada... Jasmine, Bu. Oh, Bu Jasmine. Silakan Bu Jasmine. Pak Jasmine. Pak Jasmine ini sedikit aja, Pak Bu. Jasmine. Pihak mana saja yang perlu dilibatkan dalam penyusunan visi misi itu, Bu? Apakah cukup di sekolah itu saja ataukah melibatkan perpus kabupaten barangkali dan lain sebagainya? Mohon sedikit penjelasan, Bu. Terima kasih. Ya, makasih. Kalau organisasi kita di sekolah itu cukup di organisasi kita, Pak.
Bapak Ibu. Boleh kita melihat organisasi ataupun melihat visi misi yang ada di sekolah lain gitu ya. Tapi ya kita sesuaikan dengan kalau ada ya memang ada beda kegiatan kita, visi kita itu ada bedanya dengan yang lain. Nah, boleh kita adopsi, beradaptasi, artinya melihat-lihat, mengambil langsung itu adopsi ya. Kemudian adaptasi ada sebagian yang kita ambil yang sesuaikan dengan sekolah kita. Nah, itu Bapak Ibu mungkin bisa bekerja sama dengan kepala sekolah, kemudian wakil kepala sekolah, ya, komite sekolah dan sebagainya. Boleh di sekolah masing-masing Bapak. Lain halnya kalau misi Kementerian Agama, ya kalau Kementerian Agama pasti kita menurun dari Kementerian Agama itu, tapi kita ganti saja dengan kabupaten kita gitu kalau Kementerian Agama ya. Tapi kalau sekolah itu silakan saja Bapak Ibu visinya itu apa, tergantung dengan ya kekuatan kita, kelemahan kita kan gitu ya. Nah, apa sih yang mau kita kembangkan di sekolah kita? Itu ya Pak Jasmin ya. Siap Bu, siap. Ya. Makanya masing-masing sekolah itu beda-beda visinya ya. Meskipun ada mirip-miripnya, itu artinya kita adaptasi. Kalau kita adopsi berarti seluruhnya kita tiru ya. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Ya. Kemudian tentukan sasaran dengan ukuran standar capaian yang jelas. Ya. Jadi di dalam kita membuat visi misi, kemudian tujuan, sasaran, ya. Ukuran keberhasilan berdasarkan analisis SWOT, tentukan sasaran dengan ukuran atau standar capaian yang jelas. Misalkan kita mau meningkatkan apa ya? Dalam tahun ini saya harus memiliki buku misalkan 1000 buku. Nah, itu berarti ada ukuran yang jelas, 1000 buku. Atau saya mengharapkan ada tambahan tenaga pengelola perpustakaan, misalkan tahun ini sebanyak 2 orang. Itu berarti kita harus bekerja sama dengan siapa gitu ya. Jadi ukuran yang dibuat haruslah rasional agar tingkat keberhasilannya menjadi sangat tinggi. Artinya kalau misalkan di sekolah madrasah ibtidaiyah ya, misalkan kita 1 tahun itu 500 itu kayaknya tidak mungkin ya 500 buku kita programkan dalam 1 tahun ini kayaknya tidak bisa. Yang bisa tuh kayaknya kalau misalkan sumbernya dari ini misalkan 100. Nah, berarti rasionalnya kita capaiannya 100 Bapak Ibu ya. Kira-kira itu sudah dipertimbangkan sumbernya dari mana saja. Oh, saya bisa 100 memprogramkan ini. Itu artinya rasional ya Bapak Ibu ya. Kalau 500 kayaknya tidak mungkin. Nah, kayaknya tidak mungkin, dari mana saya dapat sumber-sumbernya itu. Nah, itu maksudnya rasional. Agar keberhasilannya menjadi sangat tinggi. Nah, artinya nanti kita ukur pada saat akhir tahun mencapai tidak target kita itu 100 buku. Nah, kalau targetnya 100, realisasinya juga 100, nah maka capaiannya tinggi 100%. Nah, kalau misalkan realisasinya dia
targetnya 500, realisasinya cuma 100. Nah, itu berarti kan cuma 25% atau 20%. Ya enggak Bapak Ibu ya? Nah, itu maksudnya haruslah kita pikirkan tingkat ketercapaiannya itu tinggi atau tidak. Nah, Pak Made udah punya cucu ya Pak Made ya? Ya. Cucunya Halo Ibu. Gus. Ya. Kalau saya masih jauh cucunya Pak Made, anaknya masih kecil. Ah, ini anak saya yang paling buntut ini Bu, baru kelas 2 SD. Oh, paling buntut. Istrinya yang pertama apa yang berikutnya itu? PC-nya sih istrinya 3, namun baru kecapean 1 gitu. Iya. Ya Pak Made, semangat Pak Made. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi harus rasional agar tingkat keberhasilannya menjadi sangat tinggi. Jika memungkinkan, ukuran keberhasilan sebaiknya berupa angka atau kuantitas. Jika tidak, dapat juga dengan ukuran kualitas. Artinya begini, lebih tinggi. Kan gitu ya Bapak Ibu ya. Lebih baik. Itu yang ukuran kualitas itu. Kalau kuantitas jelas. Kalau 100 ya 100, targetnya 100, realisasinya berapa, kan gitu ya. Kalau yang kualitas, prosentasenya misalkan, prosentasenya saya akan menargetkan 100%, ternyata baru berhasil 90% misalkan. Nah, bisa juga dengan kualitas ya, dengan kualitas. Ya, lanjut. Kemudian susun program. Ya, susun program. Setelah jelas ukuran capaian, buatlah program untuk mencapai target yang ditetapkan. Misalkan ya, kerjasama dengan pihak lain untuk pengadaan komputer baru di bidang pelayanan. Ya. Berikutnya, peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan. Nah, ini yang ukurannya sekualitas. Jadi peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan. Nah, misalkan ya sekarang ini mengikuti kegiatan ini, lalu Bapak Ibu kemudian ikut fintech di bimbingan teknis ke perpustakaan daerah, bisa juga ya Bapak Ibu ya, untuk meningkatkan kompetensi. Mengikuti lokakarya tentang perpustakaan. Ya, sama saja lokakarya, workshop, dan sebagainya itu adalah dalam rangka meningkatkan kompetensi di bidang perpustakaan. Termasuk Bapak Ibu kemudian studi banding gitu kan. Sekolah mana yang dianggap maju. Nah, itu Bapak Ibu kemudian studi banding, melihat-lihat. Nah, sebetulnya kalau kita reguler ini ada program observasi lapangan. Jadi Bapak Ibu biasanya diajak ke perpustakaan-perpustakaan yang sudah mendapatkan penghargaan pemerintah. Bagaimana pelayanannya. Itu Bapak Ibu ya. Cuman karena kendala pandemi dan juga banyak dana-dana kita yang sudah dikurangi karena adanya pandemi ya. Jadi Bapak Ibu nanti hanya melalui Zoom saja ya, tidak sampai ke perpustakaan. Ya ini ya misalkan jangankan komputer Bapak Ibu ya, mungkin ruangannya aja belum ada. Nah, bagaimana Bapak Ibu mengajukan agar ruangan perpustakaan itu
bisa dimiliki, terutama yang belum punya. Nah, kalau yang sudah punya dan sudah bagus, ya mungkin tinggal menambah sarana dan prasarananya, kemudian meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikannya. Ada lagi Bapak Ibu? Mungkin sampai di sini ada yang mau didiskusikan? Belum ada ya? Untuk sementara belum ada, Bu. Ya, ya. Baik, kita lanjut. Ya, susun anggaran. Nah, Bapak Ibu dalam hal ini harus teliti. Kalau kita mengajukan proposal itu kan biasanya kan proposal bangunan masjid, musola gitu kan. Proposal ini itu, itu anggarannya tuh harus dibuat secermat mungkin ya, agar tidak jauh perbedaannya dengan kenyataannya ya. Jadi Bapak Ibu sudah terbiasa membuat proposal, maka penggunaan dananya itu harus dirinci apa saja penggunaan yang dana yang mau digunakan ini untuk apa saja sehingga jumlahnya tahu ya. Sehingga jumlahnya tahu dan jangan lupa ada apa namanya ya dana yang istilahnya apa ya, dana apa ya, yang berapa persen itu menjadi cadangan gitu ya. Dasar anggaran dapat ditetapkan berdasarkan ketersediaan anggaran yang disediakan. Nah, itu Bapak Ibu ya. Biasanya kalau memang sekolah-sekolah itu sudah menganggarkan untuk perpustakaan, biasanya sudah ada di DIPA ya. Daftar isian apa itu? Perencanaan anggaran. Nah, itu DIPA ya. Kalau memang sudah disediakan. Nah, maka Bapak Ibu menyusun program sesuaikan dengan itu. Tetapi kalau memang belum disediakan, Bapak Ibu bisa mengusulkan yang namanya kalau di dalam apa namanya itu organisasi Kementerian Agama maupun dalam Balai Diklat itu namanya TOR, Term of Reference ya. Itu bisa kita mengajukan dulu gitu ya, mengajukan dulu dengan disertai dasar hukum, kemudian tujuan dan sebagainya. Nah, kita mengajukan apa namanya usulan dana, permintaan dana gitu ya. Kegiatan kita itu apa namanya, kemudian dasar hukumnya apa, tujuannya apa. Nah, itu biasanya kemudian dana yang diperlukan berapa gitu kan. Nah, seperti kita menyusun proposal gitu ya. Tujuan yang harus dicapai berdampak pada program yang akan dibuat. Kalau tujuan kita meningkatkan kualitas SDM pustakawan, maka program kita adalah meningkatkan kompetensi pustakawan. Kan gitu ya Pak Ibu ya, ada kaitannya. Jadi program kita itu sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Ya. Jadi seluruh butir anggaran harus dihitung dengan cermat sehingga tidak ada yang terlewati agar tidak ada kegiatan yang harus dihentikan karena kekeliruan penghitungan dana. Bapak Ibu ya. Jadi karena kita salah hitung tengah-tengah berhenti gitu.
waduh ternyata anggaran ini tidak ada, gitu ya. Akhirnya berhenti. Nah, oleh karena itu harus dihitung dengan cermat. Ditanya lagi apa kira-kira yang kita perlukan, apalagi yang kita perlukan. Jadi rembukkan bersama-sama anggota, apa namanya, sama teman-teman yang di pengelola, apalagi anggaran yang kita perlukan. Jangan sampai berhenti di tengah jalan karena memang anggarannya tidak kita cantumkan, gitu ya, Bapak Ibu ya. Atau jangan juga ada yang kelewat, ya, kelewatan terlalu banyak. Ini yang tidak efisien jadinya ya. Nah, itu cara kita menyusun anggaran. Ya, kira Bapak Ibu sudah biasa ini membuat program apa, kemudian anggarannya berapa gitu sudah biasa ya. Artinya program yang kita buat itu haruslah mencapai tujuan. Nah, dari tujuan itu akan misi yang mana kita lakukan dalam waktu beberapa tahun, maka visinya akan tercapai. Ya, cara mendapatkan dukungan. Cara mendapatkan dukungan. Ya, kadang-kadang Bapak Ibu ya meskipun dalam undang-undang perpustakaan itu diwajibkan 5% anggaran yang ada di DIPA itu harus dikeluarkan, penggunaannya itu harus untuk peningkatan perpustakaan Bapak Ibu ya. Tapi kadangkala ya karena dianggap kurang penting, maka kadangkala perpustakaan ini kurang diprioritaskan Bapak Ibu ya. Oleh karena itu, maka pandai-pandailah Bapak Ibu mencari dukungan baik itu dengan wakil-wakil kepala sekolah, dengan kepala sekolah, dengan komite gitu ya, agar perpustakaan kita ini mendapatkan anggaran tiap tahunnya, sehingga kita bisa mengembangkan perpustakaan. Jadi sudah banyak dikeluhkan oleh banyak perpustakaan yang ingin bergerak dan maju ya. Masalahnya itu bukan berada di luar perpustakaan tapi ada di dalam ya. Seperti itu kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pimpinan tidak mendukung perkembangan perpustakaan ya. Karena perpustakaan ini dianggap tidak penting gitu ya, tidak penting. Kemudian pola pikir yang masih self-oriented. Pola pikir ini beranggapan bahwa perpustakaan adalah lembaga non-komersial yang perlu didukung dan mendukung karena tidak punya penghasilan sendiri, gitu ya. Ya, memang perpustakaan ini adalah lembaga non-komersial, artinya dia tidak mendatangkan keuntungan, ya Bapak Ibu ya. Yang ada dia menghabiskan anggaran, ya, karena ada organisasi justru mendapatkan keuntungan, gitu ya. Seperti apa? Seperti ya pajak itu menghasilkan itu. Kemudian KUA itu ada penghasilan penerimaan dari PNBP ya, penerimaan negara dari bukan pajak. Nah, itu menghasilkan juga ya. Karena itu perpustakaan ini karena dia tidak komersial ya perlu pendukungan ya. Jadi dia mencari penghasilan sendiri itu boleh di perpustakaan dengan cara apa tadi, ada buku, denda gitu ya. Lalu ada fotokopi, tapi fotokopi itu juga bahaya Bapak Ibu. Kalau kita salah mengoperasikannya itu biaya pemeliharaannya lebih besar ya.
bukan keuntungan yang kita dapatkan, malah rugi ya. Nah, itu pola pikir harus sudah tinggalkan karena sudah tidak lagi relevan dengan kondisi sekarang, yaitu era otonomi dan era globalisasi. Artinya apa ya? Jadi bagaimana perpustakaan ini biar juga punya nilai komersial gitu ya, Ibu ya. Jadi tunjukkan hasil dukungan akan datang bila kita mampu menunjukkan apa yang dilakukan. Pencapaian ini harus dituangkan dalam sebuah laporan yang berupa laporan kuantitatif maupun laporan kualitatif. Artinya apa? Laporan kuantitatif jumlah-jumlahnya itu dirinci dengan baik. Kualitatifnya apa? Hasilnya itu kita mengeluarkan dana itu hasilnya itu berupa apa gitu ya Bapak Ibu ya. Itu laporan kualitatif. Kinerjanya itu apa? Dengan dana sekian itu kinerjanya apa? Kemukakan komponen yang dimiliki, apa yang sudah berhasil dan apa yang sudah dilakukan. Terutama bagaimana perpustakaan telah banyak berperan dalam program lembaga pendukung sebagai stakeholder dan tingkat pemanfaatan oleh semua layanan yang disajikan. Ini Bapak Ibu bisa juga itu kalau misalkan banyak anak-anak yang berprestasi ya, anak-anak berprestasi terutama misalkan di bidang penelitian. Nah, itu kan banyak didukung oleh perpustakaan itu. Nah, kalau sudah seperti itu, Bapak Ibu, tentu nanti pimpinan itu akan memperhatikan sekolahnya. Nah, kalau misalkan perpustakaan tidak punya peran, tidak punya kontribusi terhadap apa yang sudah dilakukan siswa dan sebagainya, ya tentu perhatiannya kurang. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu perlu Bapak Ibu mencari dukungan itu dengan ya bagaimana kontribusi perpustakaan terhadap prestasi-prestasi yang sudah dicapai oleh anak didik ya. Nah, sekarang ini ya banyak siswa-siswa kita itu yang sudah berhasil di tingkat internasional bahkan siswa madrasah ya Bapak Ibu ya. Tingkat internasional. Nah, itu juga tidak lepas dari peran perpustakaan. Tidak lepas dari peran perpustakaan di dalam mendukung keberhasilan anak-anak itu. Nah, kalau sudah menunjukkan seperti itu, ya sudah barang tentu dukungan dari kepala sekolah, dukungan dari komite sekolah itu dan lain-lainnya, bahkan mungkin pemerintah daerah akan lebih memperhatikan. Nah, itu Pak Jasmine di belakangnya itu banyak prestasi-prestasi siswa ya. Nah, itu mudah-mudahan juga perpustakaan punya peran di sana. Oleh karena itu kalau sudah menunjukkan seperti itu, sudah pasti dukungan-dukungan akan mudah kita terima. Ya ada Bapak. Itu cara mendapatkan dukungan Bapak Ibu ya. Cara mendapatkan dukungan kalau misalkan kita ingin mengembangkan suatu program, dukungan perlu karena program itu tanpa dana juga kurang maksimal ya Bapak Ibu ya. Sarana dan prasarana juga perlu untuk mendukung program kita ya. Dukungan baik internal maupun eksternal sangat kita harapkan di dalam mengembangkan program. Sampai di sini ada yang didiskusikan?
Ya, ini kita bicaranya ideal ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau sampai di sekolah ruangan aja belum ada, nah ini Bapak Ibu harus membuat program proposal bagaimana caranya agar ke depannya itu ruangan perpustakaan itu sudah ada ya Bapak Ibu ya. Jangan hanya apa namanya mimpi-mimpi belaka, tapi mimpi ini harus jadi kenyataan, kan gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, lanjut. Lanjut cara mendapatkan dukungan tadi ya. Ajukan permohonan dukungan. Nah, jadi kalau selama ini belum ada dukungan dari kepala sekolah karena memang kita belum punya apa-apa yang mau dibanggakan, jangankan siswa prestasi orang ruangannya ada, bukunya juga ada. Nah, ini apa yang kita lakukan? Ya, ajukan permohonan dukungan. Memperlihatkan kemajuan yang telah dicapai. Kalau kita sudah punya kemajuan, nah kalau kita belum punya kemajuan bagaimana? Ya, sampaikan visi misi kita, sampaikan tujuan kita ya. Untuk mengembangkan apa ini, akan mengembangkan apa ini, ya, itu kita harapkan ya. Ya, dukungan tidak lagi bersifat mengemis karena tidak punya dan belum punya apa-apa ya. Tetapi lebih berupa permohonan untuk menambah apa yang dimiliki agar perusahaan lebih mampu bergerak maju. Ya, itu sih yang kita harapkan. Tapi kalau kondisinya yang sekarang memang belum ada apa-apa ya kita perlu mengajukan usulan ya paling tidak ruangannya dulu, nanti bertahap apa kemudian rak-raknya, sudah rak-raknya apa, buku-bukunya gitu ya Bapak Ibu ya. Ya. Bentuk permohonan ini, lembaga pada umumnya tidak melihat dukungan sebagai sesuatu yang besar dan mahal, padahal tambahan yang diharapkan bisa 90% dari apa yang telah dipunyai, hingga menambah 14 buah persen satu komputer yang telah ada. Nah, jadi kalau tambahan berarti kita sudah punya berapa persen gitu ya, tinggal menambah saja. Itu tergantung kondisi Bapak Ibu ya, kondisi perpustakaan Bapak Ibu ya. Dukungan yang mana yang mau kita minta, apakah membuat sesuatu yang baru atau hanya berupa tambahan. Nah, maka mulai sekarang Bapak Ibu sudah harus mengevaluasi ya. Harus sudah mengevaluasi analisa kondisi saat ini. Kan Bapak Ibu sudah ya menganalisanya dengan analisis SWOT. Kemudian kondisi saat ini apakah kita perpustakaan kita itu bukunya berapa gitu ya. Kemudian apakah kita sudah punya database? Database itu yang kita entry lewat otomasi perpustakaan itu, apakah kita pakai manual gitu ya. Kemudian apakah kita punya gambar, foto, audio, video, nah, itu biasanya ya. Karena kalau sudah perpustakaan yang sudah maju itu perlu sekali-sekali anak-anak diajak nonton di perpustakaan. Kan gitu ya Bapak Ibu ya. Nonton tentu saja dengan tontonan yang mendidik. Apakah sudah bisa akses www itu ya. Punya website perpustakaan. Ini biasanya perpustakaan sanawiyah, aliyah itu sudah punya itu yang sudah maju itu. Kemudian kita evaluasi
apa koleksi yang dimiliki? Selama ini Bapak Ibu apakah sudah pernah melihat-lihat catatan-catatan, apakah sudah punya buku inventaris, buku apa saja yang sudah dimiliki? Ya. Kalau perpustakaannya belum ada, yang jelas belum ya Bapak Ibu ya. Kemudian siapa yang memanfaatkan? Nah, berarti Bapak Ibu harus melihat pengunjungnya itu siapa ya. Karena di sana ada data pengunjung, data apa namanya? Ada yang mengisi tanda tangan dan sebagainya. Kemudian dari mana, kapan dan bagaimana mereka mengakses? Nah, ini kalau yang sudah menggunakan ya website ya. Adakah proses yang membutuhkan dukungan teknologi informasi? Nah, ini kalau misalkan yang sudah menggunakan otomasi ya sudah jelas ya. Kemudian sistem informasi manajemen yang mana yang digunakan? Simpus-simpus yang mana yang dipergunakan ya. Nah, ini evaluasi. Halo? Halo, Ada halo. ya. Halo, sudah normal. Oh ya Pak Sugris, ada yang mau disampaikan? Enggak ada, cukup dulu. Tidak ada ya. Ya itu Bapak Ibu. Ya ini idealnya seperti ini Bapak Ibu ya. Idealnya. Ya. Yang lain ada yang mau disampaikan? Silakan ya, kalau ada yang mau disampaikan. Tidak ada. Ya, kalau tidak ada, kita lanjut. Mohon maaf, Bu Siti ini udah jam 10. Apa ada kelas berikutnya apa langsung kita lanjut? Kita sampai 10.30 ya Pak Putih ya. Oh iya iya. Di Pak Dedi tadi minta jam 11. Oh gitu ya ya. Oke. Kita lagi sedikit ya Pak Putih ya. Oke. Ya. Jadi perlu juga kita evaluasi ya target pengguna. Itu apa namanya? Setahun itu kita targetkan berapa ya. Ya. Kemudian tugas kita, misi kita itu sudah sampai di mana? Sudah kita laksanakan. Misalkan kita mencantumkan 5 misi ya. Misinya 5, melaksanakan ini ya. Meningkatkan ini ya, dan sebagainya. Nah, itu kita evaluasi sudah sampai di mana yang kita lakukan itu. Lalu sini sudah sampai akhir tahun yang ada misi kita belum sama sekali kita lakukan. Lalu strateginya bagaimana? Kemudian ada juga yang delivery ya, delivery. Mana yang mungkin harus kita sampaikan gitu ya secara langsung gitu ya. Apa sih keinginan pelanggan itu apa yang harus kita penuhi? Apakah layanannya, apakah koleksinya gitu ya. Koleksi yang disediakan itu apakah sudah memenuhi keinginan pelanggan atau belum. Lalu informasi yang mereka butuhkan. Ya. Informasi yang mereka butuhkan itu apa? Misalkan kita lacak di rujukan ya, mereka banyak memerlukan informasi tentang ini, kan ya? Jadi koleksi rujukan.
Ya Bapak Ibu. Nah, jadi kunci suksesnya visi dan target yang jelas. Ya Bapak Ibu ya. Ini secara teori manajemen Bapak Ibu ya. Teori manajemen itu sebuah organisasi akan sukses apabila dia mempunyai visi dan target yang jelas. Target itu tadi tujuan dan sasarannya apa ya. Kemudian leadership. Leadership itu kepemimpinan ya Bapak Ibu ya. Kepemimpinan baik itu kepala sekolah, baik itu kepala perpustakaan dan yang lain-lain. Bagaimana dia menggerakkan orang-orang yang terkait dengan ini untuk mencapai tujuan bersama. Nah, itu namanya leadership. Ya, kepemimpinan. Bagaimana seorang pemimpin itu menjadi pemimpin yang baik. Ya, misalkan yang bisa mengayomi seluruh komponen yang ada di organisasi tersebut, bisa menggerakkan, bisa mendayagunakan, ya. Kemudian teamwork, ya. Teamwork ini penting, Bapak, ya. Kerjasama itu penting, ya. Bekerja secara tim itu penting, karena keberhasilan itu akan lebih memungkinkan apabila pekerjaan itu kita lakukan secara tim. Berikutnya kunci sukses yang lain, manajemen reward yang menarik. Nah, seperti kalau di perpustakaan, Bapak Ibu, bagaimana bisa memberikan reward kepada anak-anak yang misalkan sering mengunjungi perpustakaan, termasuk guru-guru dan yang lain-lain yang paling sering memanfaatkan perpustakaan. Jadi reward itu tidak harus berupa uang atau barang, bisa juga berupa penghargaan. Ya tidak Bapak Ibu ya? Bisa juga berupa piagam, penghargaan yang ya harganya tidak terlalu mahal. Itu bisa kita gunakan pada event-event tertentu, misalkan pada hari kenaikan kelas, kemudian hari pendidikan. Nah, itu diberikan kepada mereka yang ya mungkin punya prestasi, ataupun ketika Bapak Ibu mengadakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan promosi perpustakaan, nah itu diberikan reward yang menarik bagi mereka yang berhasil memanfaatkan perpustakaan. Kemudian kunci sukses yang lain adalah antusiasme. Antusias Bapak Ibu. Yang penting itu kita bersungguh-sungguh mengerjakan tugas kita sebagai pustakawan ataupun pengelola perpustakaan. Kemudian mengevaluasi apa saja yang belum kita bisa laksanakan, ya. Itu perlu kita evaluasi apa saja yang masih kurang di perpustakaan kita, apalagi apa saja yang masih perlu ditingkatkan. Kemudian perlu ada benchmarking. Tahu benchmarking Bapak Ibu? Tahu benchmarking? Tidak tahu. Tidak tahu. Ya, itu kita melihat sesuatu yang punya best practice, ya. Orang yang sudah melakukan sesuatu yang terbaik, kita melihat studi banding lah kalau dulu ya, studi banding. Kemudian kalau berikutnya ada observasi lapangan, ada studi lapangan. Nah, itu sama saja dengan itu benchmarking, melihat orang-orang yang sudah berhasil ataupun pustakaan-pustakaan yang memang sudah maju, yang bisa dicari best praktiknya, yang praktek-praktek yang terbaik yang sudah dilakukan. Nah, itu namanya benchmarking, Pak Ibu ya.
sama dengan studi lapangan, dengan studi banding, dengan observasi lapangan, nah itu sama. Jadi kita mencari sesuatu yang kita jadikan contoh untuk di tempat kita, gitu ya. Kemudian monitoring, ya kita selalu kalau misalkan kita diangkat sebagai kepala perpustakaan, kita monitoring pekerjaan anak buah kita itu jangan dibiarkan, harus ada ya jangan terlalu laissez faire ya, terlalu dibebaskan, tidak ada ini sama sekali, gitu ya, tidak ada kontrol sama sekali. Nah itu perlu monitoring. Kemudian perubahan harus ada terjadi perubahan, ya. Dan sebaliknya, kunci kegagalan yang umum terjadi target yang tidak jelas, ada tidak tahu cara mencapainya, ya. Teamwork yang lemah, saling curiga, kurang motivasi. Nah, itu yang bisa menyebabkan organisasi itu tidak mencapai tujuannya karena kita tidak ada kerjasama yang baik, ya. Saling curiga, oh jangan-jangan dia aja yang dapat reward, gitu ya. Kemudian kurang motivasi, ya itu juga menyebabkan kegagalan. Jadi motivasi harus ada dari dalam diri sendiri. Kemudian kunci kegagalan yang lain, pemimpin yang tidak punya visi, dia tidak punya pandangan ke depan mau diapakan sekolahnya ini, dia tidak punya visi. Lalu dia tidak mampu mengarahkan dan mendorong, ya. Kemudian SDM yang tidak ditingkatkan kemampuannya, tidak tahu mana pekerjaannya. Nah, ini juga menghambat, bisa merupakan kunci kegagalan, ya Bapak Ibu ya. Tidak mau tahu, tidak mau belajar, dan merasa tidak tahu, merasa tahu padahal tidak tahu, kemudian tidak mau belajar dan tidak mau mengembangkan diri, gitu ya Bapak Ibu ya. Tidak mau belajar, kemudian evaluasi, benchmarking baik internal maupun terhadap dunia belajar. Sudah benchmarking, ya, tapi tidak digunakan, gitu ya, tidak digunakan. Tidak mau belajar dari benchmarking tadi. Itu kunci kegagalan Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi yang terakhir, perpustakaan sekolah merupakan unit kerja dan sebagai pelengkap dari sekolah. Ya, biasanya kalau sudah akreditasi Bapak Ibu sekolahnya, maka perpustakaan itu sebagai salah satu unsur penilaian, ya Bapak Ibu ya. Unsur penilaian perpustakaan ini sebagai salah satu. Iya betul Bu. Oleh karena itu Bapak Ibu mulai sekarang ya sudah harus mulai mengelola, punya program apa yang mau dikembangkan. Nah, kemudian Bapak Ibu silakan baca Undang-Undang Perpustakaan. Nah, itu kalau di Google ada ya. Undang-Undang nomor 41 kalau tidak salah ya, tahun 2014 ya. Itu Bapak Ibu bisa Pak, Undang-Undang Perpustakaan ini Pak, perpustakaan kita ini harus seperti ini Pak. Nah, gitu ya. Ada memang syarat-syaratnya, pasal-pasalnya itu perusahaan sekolah itu harus bagaimana gitu ya. Ada di sana. Perencanaan merupakan salah satu unsur penting dari pengembangan perpustakaan sekolah. Oleh karena itu Bapak Ibu nanti setelah ini ada tugas Bapak Ibu pengembangan program. Ya meskipun dari usaha yang paling kecil, nah, tetapi kita punya program, ada pengembangan perpustakaan kita ya. Ya, dengan adanya perencanaan, pengelola perpustakaan mempunyai landasan pijakan mau kemana dia, mau apa, mau melangkah kemana, landasan pijakan Bapak Ibu ya. Nah, kalau dia tidak punya perencanaan ya dibiarkan begitu saja perpustakaannya sampai kapanpun ya tidak ada perubahan gitu Bapak Ibu.
Ya, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Nah, sebelumnya saya Bapak Ibu silakan, mungkin ada yang ingin berbincang-bincang tentang hal ini, kami silakan ya. Silakan bebas saja Bapak Ibu, saya kasih waktu. Ya, silakan. Halo. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Halo. Hai. Hai. Ya, halo. Hai. Ya, biar semangat. Halo. Hai. Hai. Halo. 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 Hai. Halo Pak Sukri. Halo. Ada Pak Sukri, ada Pak Sukran ya. Sama-sama Bingung. sama-sama bersyukur ya. Sama-sama bersyukur. Ya, mungkin ada yang mau apa namanya? Ya Bu, bincang-bincang. halo Bu. Ya. Kan? Siapa Pak mengenai- Mahrudin dulu ya? Pak Mahrudin, silakan Pak Mahrudin. Itu hanya sedikit saja mengenai tugas itu Bu. Gimana kita buat sebentuk makalah atau gimana lah Bu itu tugasnya? Gitu aja lah formatnya gitu, bikin dalam bentuk Word saja. Formatnya seperti itu. Bapak Ibu tinggal ketik aja isinya. Ya. Dibuat dalam bentuk Word saja, tidak usah dalam bentuk makalah ya. Apa nama program yang mau Bapak Ibu kembangkan, terus latar belakangnya apa, sana aja diketik di sana ya. Oh, nggih. Word saja ya. Nggih. Terima kasih Bu. Ada lagi? Mbak Fitria tadi, mana Mbak Fitria? Halo, siapa tadi lagi yang mau bertanya? Atau sama pertanyaannya? Pak Tri di rumah ya Pak Tri? Ada Bu Haji, ada. Di rumah ya? Apa di Ya, sekolah? Ya, lagi liburan ya? Atau WFH semua ini? WFH Bu Haji. WFH ya, saya juga WFH ini. Kalau Pak Putu rajin dia ke kantor. Ada? Mungkin sudah pas Bu. Sudah ya, ya. Nggih. Nanti gini tanggal 25 tugas itu harus sudah selesai dan nanti akan dipresentasikan tanggal 26 kalau tidak salah Pak Putu ya, yang itu Pak Putu, yang action plan-nya itu Pak Putu ya. Nah, itu nanti Bapak Ibu masing-masing mempresentasikan hasil programnya itu ya, program kerjanya itu masing-masing. Oleh karena itu Bapak Ibu harus tanggal 25 kalau tidak salah itu jadwalnya harus sudah selesai. Tanggal 26-nya kita presentasi. Baik Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya ya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Pak Putu ya. Silakan Pak Putu. Terima kasih Bu Siti atas materinya. Untuk besok Bapak dan Ibu kita kembali bersua dengan Bapak Abdul Hadi materi sesuai dengan jadwal. Untuk jadwal Zoom meeting besok moga-moga sesuai dengan yang tertera di jadwal ya, yaitu pagi, dan semoga tidak ada perubahan. Ya. Nanti untuk infonya bisa dilihat di grup Telegram. Iya Pak. Baik, ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu sebelum kita akhiri? Ya, tidak ada, kita akhiri saja ya.